Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa baru kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Payakumbuh. Semoga dengan kamu bergabung di kampus ini, kamu bisa meraih cita-citamu dan meraih apa yang kamu harapkan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, di pertemuan pertama kita ini secara virtual, kita perkenalan dulu. Nah, nama ibu silakan baca di sini, Sep Susilawati SSI, dengan panggilan Bu Septi dalam kode mata pelajaran SI. Anak-anak ibu semuanya, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Maka meskipun itu secara virtual, jika kamu sudah bertekad di hati, maka kamu pasti bisa belajar secara maksimal. Tapi yang penting, belajar kimia itu rubah dulu mindsetnya. Mindsetnya itu bahwa kimia itu bukanlah mata pelajaran yang sulit, tapi dia akan menjadi mudah jika kamu mau memahaminya. Jadi mindsetnya dirubah ya nak. Chemistry is easy. Nah, jika mindsetnya sudah dirubah, maka insya Allah pelajaran kimia itu akan menjadi mudah. Baiklah anak ibu semuanya, di pertemuan ini barangkali perkenalan singkatnya sampai di sana saja. Oke kelas, materi kita yang pertama adalah hakikat ilmu kimia. Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Apakah yang ada di dalam pikiranmu ketika mendengar kata kimia? Apakah berupa zat-zat yang berbahaya, rentetan rumus, atau bahkan orang berkacamata tebal yang bekerja di laboratorium? Atau bahkan yang lebih berbahaya lagi, yaitu bom atom. Apapun yang ada di dalam pikiranmu, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari zat kimia. Seperti misalnya deterjen, sabun yang kamu gunakan untuk mandi ataupun mencuci, atau bahkan air minum yang kamu minum sekalipun mengandung senyawa kimia H2O, atau bahkan nasi yang kamu gunakan sebagai sumber energi juga mengandung zat kimia berupa senyawa karbohidrat. Tidak semua zat kimia itu berbahaya, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, zat kimia dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah zat kimia alami, yang kedua adalah zat kimia buatan atau sintetis. Silahkan disimak pada gambar berikut ini. Zat kimia yang ada di sekitarmu akan kita bahas di dalam ilmu kimia berikut ini. Ilmu kimia adalah ilmu yang pelajari tentang susunan struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Hakikat ilmu kimia bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Manfaat belajar ilmu kimia adalah itu untuk pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, untuk mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lainnya, bahwa ilmu kimia merupakan center of science atau ilmu kimia merupakan pusat dari ilmu pengetahuan lainnya. Pemanfaatan ilmu kimia diantaranya adalah di bidang pertanian, digunakan untuk pembuatan pupuk dan pestisida. Di bidang kedokteran,
untuk melakukan ronsen dengan menggunakan sinar X. Di bidang farmasi, ilmu kimia berperan dalam identifikasi sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan obat-obatan. Di bidang biologi, ilmu kimia membantu menjelaskan proses biologi di alam dan analisis kualitas air dan mengkaji pengaruh kualitas air dalam budidaya perairan. Sekarang kita akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menjawab sebuah hipotesis. Misalnya hipotesis tentang penyebab kantuk setelah makan kangkung disebabkan oleh zat besi. Maka, langkah yang dilakukan adalah melakukan penelitian atau percobaan. Apakah benar zat besi memberikan peran dalam proses mengantuk? Percobaan ini dapat dibuktikan di laboratorium selain melalui pustaka atau secara teoritis. Misalnya, kandungan zat besi dalam kangkung diperiksa dengan menggunakan spektroskopi serapan atom. Teori juga perlu ditemukan bahwa zat besi memang menyebabkan kantuk. Selanjutnya adalah langkah penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan data teori dan eksperimen. Misalnya untuk menjawab hipotesis pertama, apakah kangkung mengandung zat besi? Menurut hipotesis yang kedua, bahwa zat besi dapat menyebabkan kantuk ternyata benar. Jika tubuh kita kekurangan zat besi, maka bisa menyebabkan kantuk, tetapi tidak kelebihan zat besi. Nah, ini adalah langkah terakhir dari metode ilmiah, bentuk format laporan dari sebuah eksperimen terhadap sebuah hipotesa. Perilaku ilmiah. Perilaku ilmiah pada setiap ilmuwan, termasuk pelajar, diperlukan dalam memahami dan mengembangkan ilmu, terutama ilmu kimia. Perilaku ilmu kimia yang harus dimiliki seorang ilmuwan, yang pertama adalah jujur, rasa ingin tahu, berpikir kritis, terbuka menerima pendapat orang lain untuk kemajuan, baik untuk diri kita sendiri maupun kemajuan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah objektif. Seorang pelajar mengedepankan akal dalam memecahkan masalah seobjektif mungkin. Yang ketujuh, menghargai karya orang lain dengan tidak menjadi plagiat. Kita lanjut ke materi keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa alat keselamatan kerja di laboratorium, yang pertama adalah jas labor. Digunakan untuk menghindari tumpahan dari zat kimia. Sarung tangan, untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan zat kimia. Yang ketiga adalah sepatu yang tertutup untuk menghindari kaki dari tumpahan zat kimia. Yang keempat, kacamata laboratorium dan masker. Kita akan lanjut mengenal alat laboratorium kimia. Yang pertama ini dikenal dengan nama gelas kimia. Yang kedua disebut sebagai silinder ukur atau gelas ukur. Yang ketiga adalah labu ukur. Yang keempat kita kenal sebagai pipet ukur. Dan yang kelima disebut sebagai buret. Peralatan lain yang terdapat di laboratorium kimia diantaranya adalah alat pengukur massa yang dikenal dengan neraca atau timbangan. Kemudian ada lampu spiritus, ada alat pengukur suhu. Kemudian juga terdapat rak tabung reaksi. Beberapa simbol yang harus kamu perhatikan ketika berada di laboratorium.
Di antaranya awas aliran listrik. Yang kedua, dilarang membuang sampah di laboratorium. Yang ketiga, dilarang berlarian. Yang keempat, di dalam laboratorium dilarang makan dan minum. Kemudian selama proses praktikum kamu harus ikut perintah guru. Dan yang terakhir, dilarang berisik. Itulah beberapa simbol yang harus kamu perhatikan ketika berada di labor. Kamu juga harus mempelajari simbol-simbol tentang zat kimia berbahaya untuk menjaga keselamatan kamu selama berada di laboratorium. Halo anak-anak ibu semuanya, terima kasih telah mengikuti PBM kita hari ini tentang materi hakikat ilmu kimia. Semoga dengan kamu menyimak video yang sudah ibu berikan, kamu bisa memahami materinya. Jika masih ada yang perlu kamu tanyakan, kamu bisa nanti chat melalui diskusi grup kelas kita. Untuk hari ini kita tutup pertemuan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.